Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 303. Bos Han, terima kasih atas sumbangan Anda yang murah hati. Qin Ming tersenyum gembira di wajahnya. Dia memenangkan total lebih dari 60 juta dari Han Hongxi dalam 2 permainan judi, tidak termasuk 1.700 yang dikalahkan oleh He Changlu. Wan, menurutku Han Hongxi pasti akan muntah darah kesakitan, yang bisa dianggap sebagai pelajaran berat bagi Han Hongxi, membiarkan orang ini mengincar grup Gu berkali-kali. Dealer wanita dengan terampil mengatur chip, dan setelah mengurangi penggaruk kasino, menumpuk semua sisa chip di depan Qin Ming. Ini tip untukmu. Qin Ming mengeluarkan 100.000 chip dan melemparkannya ke dealer wanita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Qin Ming telah memenangkan 40 juta. Xiao Yutong menghitung bahwa dia bisa mendapatkan 8 juta, yang hampir 2 kali lipat, dan dia tersenyum lebar. Ruo Shi, yang telah menonton permainan judi, sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan judi Qin Ming begitu bagus. Uang yang dia menangkan hari ini saja akan cukup untuk memberi makan dan pakaiannya seumur hidup. Berencana menggunakan uang untuk memenangkan wanita cantik, jelas tidak ada cara untuk mengesankan Qin Ming. Memikirkan hal ini, Ruo Shi berpura-pura pergi ke kamar mandi dan diam-diam memanggil Qiao Zhenyuan. Puan No. 2, apakah Anda ingin melanjutkan? Jika demikian, silakan belanjakan setidaknya 20 juta lagi untuk modal perjudian. Dealer wanita itu memandang Han Hongxi dan berkata dengan sopan. Aku permisi dulu. Han Hongxi belum pulih dari kekalahannya, dengan wajah merosot dan ekspresi keengganan yang ekstrim di matanya. Han Hongxi terlalu malu untuk tinggal dan meninggalkan kasino bersama Ji Wenlong. Tuan, mungkinkah begitu banyak uang yang diambil oleh anak laki-laki bernama Qin dengan sia-sia? Ji Wenlong berkata dengan marah. Han Hongxi merasa seolah-olah dia telah ditusuk dengan kejam di jantungnya. Perasaan tertekannya tidak dapat mereda. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana saya bisa memberikan uang saya kepada orang ini? Saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali dan menghasilkan uang. Dia membayar harga yang mahal. Harganya adalah membalas dendam. Itu juga yang kupikirkan. Mari bersatu dengan masing-masing prajurit untuk menghadapi orang ini. Mari selesaikan dendam lama dan baru. Permainan judi berikutnya tampak agak membosankan. Tanpa orang-orang yang bertengkar, Qin Ming menjadi diam dan terlihat malas, tetapi dia mengikuti hampir semua kartu. Ada kekalahan dan kemenangan selama periode tersebut, tetapi selama dia mengikuti sampai akhir, dia pada dasarnya akan menang pada akhirnya. Dia menang sepanjang waktu, dan sebelum dia menyadarinya, dia memiliki tambahan 10 juta chip di depannya. Orang yang paling ingin dihadapi Qin Ming adalah Hu Guang. Siapa yang tahu bahwa orang ini dibawa oleh Han Hongxi, tetapi dia tidak pernah menemukan peluang yang cocok. Waktu berlalu dengan tenang, dan sudah 2 jam sejak permainan judi resmi dimulai. Kecuali Han Hongxi dan He Changlu yang diusir, semua orang masih bermain. Hu Guang memiliki lebih dari 30 juta chip di depannya. Dia memainkan kartu dengan sangat mantap dan tenang. Dia pada dasarnya tidak akan mengikuti tanpa kartu yang bagus. Dia juga sangat licik. Dia akan meninggalkan kartunya ketika situasinya tidak baik dan tidak pernah mengambil risikonya, sehingga Qin Ming tidak pernah menangkapnya. Zhou Tu tidak kalah atau menang, dan chipnya masih sekitar 20 juta. 100.000. Itu adalah babak baru. Pria botak itu mendapat Ace of Hearts dan membuang 100.000 chip. Giliran Qin Ming yang berbicara selanjutnya. Dia mendapat 5 rumput dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan 2 juta chip. Jika aku tidak belajar, aku akan mati. Ayo bermain lebih besar pada putaran ini dan naikkan taruhannya sebanyak 2 juta. Ikuti aku. Hu Guang mendapat kartu 8 rumput dan bunga, berpikir sejenak, lalu mendorongnya keluar. Punya 2 juta chip. Tidak, tidak. Baik pria perokok cerutu maupun Zhou Tu memilih untuk menyerah. Dealer terus membagikan kartunya, dan pria botak mendapat 100 sekop, Qin Ming mendapat Jack berlian, dan Hu Guang mendapat 7 hati. 2 juta. Pria botak itu melihat kartunya sendiri dengan sangat sembunyi-sembunyi, lalu melihat ke kartu orang lain, dan mengeluarkan setumpuk chip. Ikuti semuanya, itulah yang membuatnya menarik. Saya akan meminta 2 juta dan kemudian mengumpulkan 8 juta. Qin Ming sangat bersemangat dan membuang 10 juta chip. Pria botak itu tiba-tiba mengerutkan kening karena dia tidak memiliki sisa chip yang cukup untuk mengikuti taruhan kecuali dia mengganti chipnya lagi. Hu Guang memasang ekspresi tenang di wajahnya, memandang ke seberang meja, berpikir sekitar setengah menit, dan berkata dengan suara yang dalam, 10 juta, saya akan mengikuti. Senyuman tak terlihat muncul di sudut mulut Qin Ming, menunggu Hu Guang mengikuti kartunya, dan akhirnya menangkap orang ini kali ini. Pada kartu keempat, pria botak mendapat 4 hati, Qin Ming mendapat 6 hati, dan Hu Guang mendapat 8 hati, sehingga menghasilkan sepasang 8. Kartu Tuan No. 3 adalah sepasang, tolong bicara. Seseorang ingin bermain lebih besar, jadi sebaiknya saya menuruti perintah Anda, 10 juta. Mata Hu Guang menunjukkan keyakinan mutlak, dan dia bertaruh 10 juta lagi. Tidak. Pria botak itu menyerah dengan tegas. Senang, saya suka bermain besar, ikuti. Qin Ming tertawa terbahak-bahak dan memilih mengikuti taruhan 10 juta. Dealer wanita membagikan kartu terakhir.
Hu Guang mendapat Jack of Club, sementara Qin Ming mendapat Jack Hati, membentuk sepasang Jack. Maaf, sepertinya kartuku kuat. Jika aku tidak punya 10 juta, aku akan kasihan pada diriku sendiri. Qin Ming tidak punya pejantan, karena Hu Guang punya lebih dari 10 juta, dan jika dia menambahkan 10 juta, orang ini hanya punya sedikit yang tersisa. Puan No. 3, apakah Anda mengikuti taruhannya? Tanya dealer wanita. Meskipun kartunya tidak sebesar milik Qin Ming, Hu Guang lebih percaya diri dan dengan tegas meluncurkan 10 juta chip. Aku ikut. Ayo buka kartunya. Aku tidak percaya kamu bisa mendapatkan Jack pamungkas. Kemudian, Hu Guang memimpin dalam menunjukkan kartu trufnya, yaitu 8 sekop. Semua kartu membentuk perjalanan, dan dia memandang Qin Ming dengan tatapan bangga dan provokatif. Chip dalam pot telah melebihi 60 juta, lebih banyak dari 2 permainan pejantan Qin Ming sebelumnya. Minat para penonton telah meningkat. Mereka semua meregangkan leher dan melihat kartu truf Qin Ming dengan mata lebar. Kemenangan atau kekalahan tergantung tentang ini. Maaf, kamu benar. Qin Ming tersenyum ringan dan tanpa tergesa-gesa mengungkapkan kartu asnya. Ketika semua orang melihat kartu truf Qin Ming, mereka tiba-tiba berteriak dan menjadi bersemangat. Sial, keberuntungan orang ini sangat bagus. Dia bahkan mendapat sekop, sungguh luar biasa. 38 dan 3 Jack benar-benar tidak beruntung. Oye, saudara Qin perkasa, saudara Qin mendominasi. Xiao Yutong bersorak, matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Semakin banyak Qin Ming menang, semakin banyak yang dia dapatkan, tentu saja dia sangat bahagia. Kartu truf Qin Ming adalah sekop, yang membentuk satu set Jack, menstabilkan set 8 Hu Guang. Faktanya, Qin Ming telah melihat kartu truf Hu Guang. Pada kartu keempat, Hu Guang sudah melakukan perjalanan. Kartu seperti itu hampir pasti menang, jadi Hu Guang mengikutinya sampai akhir terlepas dari chipnya, dan akhirnya menang. Qin Ming sudah hampir menunggu. Selama 2 jam lagi, dia hanya menunggu kesempatan sempurna untuk mengalahkan Hu Guang hingga melumpuhkan dalam satu ronde. WWWTT Kance. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli betapa tenangnya Hu Guang, dia masih tidak bisa mempercayai matanya saat ini. Dia bahkan curiga Qin Ming curang. Hal ini terjadi pada perjudian stud. Tidak ada yang bisa memprediksi siapa pemenang akhirnya sampai kartu truf terungkap. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika kamu melakukannya, salahkan Bos Han. Siapa yang memintanya untuk mengubah orang di tengah jalan, dan semua keberuntungan diberikan kepadaku. Wajah Qin Ming kembali bahagia, dan dia tidak lupa membangkitkan kebencian Han Hongxi. Butuh 2 menit penuh bagi Hu Guang untuk kembali sadar dan mengingat seluruh proses permainan ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kalah, tetapi dia akhirnya kalah. Setelah berpikir panjang, dia curiga Qin Ming curang, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Kartu poker diganti setelah setiap permainan, dan dealer dipilih secara acak. Pengaturan permainan judi yang relevan hampir menghilangkan kemungkinan curang. Pada akhirnya, Hu Guang hanya bisa menghubungkannya dengan kesialannya sendiri. Sial, aku dikalahkan oleh bajingan ini lagi, aku sangat marah. Du Jianting tidak bisa duduk diam lagi, berdiri dan menatap Qin Ming, mengertakkan gigi, berharap dia bisa mematahkan gigi bajanya. Sebelumnya, ketika Hu Guang menang, Du Jianting begitu bersemangat sehingga dia terus melebih-lebihkan bahwa Hu Guang hebat dan memiliki keterampilan berjudi yang hebat, dan dia layak menjadi dewa kecil perjudian. Namun, Qin Ming hampir kehilangan semua chipnya hanya dalam satu putaran. Du Jianting tidak dapat mengatasi kenyataan ini. Dadanya naik turun karena marah, dan dia hampir ingin muntah darah. Bos Du, apakah Anda merasa tidak seimbang saat melihat saya memenangkan uang? Qin Ming menoleh ke arah Du Jianting dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak yakin, Anda dapat duduk dan bermain dengan saya beberapa kali. Aku juga akan membantumu. Du Jianting mendengus keras dan tidak berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyangkal Qin Ming. Dia mengatur permainan judi dan menemukan orang tersebut. Pada akhirnya, dia tetap kehilangan uang dan kehilangan muka. Dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, "Nak, jangan bangga pada dirimu sendiri. Bahkan jika kamu memenangkan uang, jangan bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Memenangkan perjudian 2 kali hampir 200 juta. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, masih akan ada banyak orang yang iri." Memikirkan hal ini, Du Jianting tidak ingin menonton lagi. Hu Guang hanya memiliki sekitar 2 juta chip yang tersisa, dan tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Dia menatap Qin Ming dengan kebencian di matanya dan pergi dengan marah. Bos Wang, Han Hongxi, dan Du Jianting awalnya setuju untuk bermain bersama untuk menang melawan Qin Ming. Namun, Han Hongxi keluar dari permainan, dan Hu Guang, yang dibawa oleh Du Jianting, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bos Wang khawatir Zhou Tu yang dia temukan juga akan mengikuti jejaknya, terbatuk berulang kali dan mengedipkan mata pada Zhou Tu. Zhou Tu mengerti, melihat sekeliling, dan tersenyum meminta maaf. Maaf semuanya, punggung dan kakiku sakit karena duduk, jadi aku tidak berencana bermain lagi. Tuan, apakah Anda ingin berhenti? Tanya pedagang wanita itu. Zhou Tu mengangguk, saya berhenti dan tidak akan berjudi lagi. 4 pria lainnya, apakah Anda ingin melanjutkan? Dealer wanita itu memandang Qin Ming dan yang lainnya dan bertanya. Saya juga berhenti.
Hu Guang berkata dengan sangat enggan, tetapi chipnya hanya tersisa sedikit dan tidak dapat terus bermain. Setelah bermain selama 2 jam, waktunya berakhir. Kita bisa melanjutkannya jika kita punya waktu di malam hari. Kalau begitu aku akan berhenti juga, kata pria botak itu. Oke, karena semua orang tidak ingin bermain lagi, ayo kita akhiri. Qin Mingyi masih berkata, setelah memenangkan hampir 80 juta hari ini, dia seharusnya puas. Bab 304. Saudara Qin, aku sangat mengagumimu. Keterampilan berjudimu tidak tertandingi di dunia. Setelah permainan judi selesai, Xiao Yutong datang dan berkata dengan penuh semangat. Melihat saudaraku memenangkan uang, aku tahu bagaimana menyanjungnya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu nakal dan menyebabkan masalah? Canda Qin Ming. Tanpa aku nakal dan menimbulkan masalah, pria bernama Du tidak akan bisa bermain-main denganmu, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan lebih banyak uang daripada yang bisa kamu belanjakan seumur hidupmu. Jadi ngomong-ngomong, aku masih pahlawan utama. Xiao Yutong berkata dengan percaya diri. Dengan pahlawan sepertimu di sekitarku, semuanya pasti kacau. Qin Ming mengerutkan bibirnya dan berkata. Pada saat ini, Qin Ming melirik ke arah Ruoshi yang berjalan mendekat dengan senyuman secerah bunga, dan buru-buru berbisik, bantu aku nanti, katakan saja dia adalah pacarku dan usir gadis itu pergi, jika tidak, bagianmu akan dibagi. Ingin mendapatkannya. Ini masalah kecil, aku akan mengurusnya. Xiao Yutong menepuk dadanya dan bercanda, ini adalah pelajaran nyata bagi nyonya rumah. Saudara Qin, selamat atas kemenangan besarmu. Saya sangat senang telah memenangkan begitu banyak uang. Mengapa Anda tidak mengajak saya merayakannya bersama Anda malam ini? Ruoshi mengedipkan mata padanya, suaranya centil, dan dia berpose. Kamu melihat pacarku memenangkan uang dan kamu tetap bersamaku lagi. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak ada? Xiao Yutong berdiri di depan Qin Ming, terlihat sombong dan menatap Ruoshi dengan dingin. Aku menyarankanmu untuk menjauh sejauh mungkin. Jika kamu berani mengganggu pacarku lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Hei, saudari, aku tidak menyinggung perasaanmu, mengapa kamu begitu marah? Ruoshi sama sekali tidak menatap mata Xiao Yutong, yang berusia 18 atau 19 tahun sedang bermain dengan laki-laki. Anda tidak tahu di mana Anda menunggu untuk diberi makan. Siapa adikmu? Jangan dekat-dekat denganku. Ekspresi Xiao Yutong menjadi lebih dingin dan dia berkata dengan kasar, cepat minggir, jangan merusak pemandangan di sini. Ini bukan tempatmu, mengapa aku harus lari darimu? Melihat Qin Ming telah memenangkan 70 hingga 80 juta, Ruoshi juga berpikir untuk mendapatkan sepotong kue, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Aku punya keputusan akhir apakah akan pergi atau tidak, itu bukan terserah padamu. Xiao Yutong mendengus dingin, tiba-tiba mulai meraih lengan Ruoshi, dan menggunakan gerakan jarak dekat untuk menangkap Ruoshi, dengan mudah menekan Ruoshi ke meja permainan. Biar ku beritahu, aku pemegang sabuk hitam taekwondo. Jika kamu tidak ingin dipukuli, menjauhlah dari pacarku. Hei, saudara Qin, lihat dia, kamu tidak peduli dengan dominatrix ini. Ruoshi berteriak kesakitan dan dengan menyedihkan meminta bantuan Qin Ming. Qin Ming menutup telinga dan berpura-pura tidak melihat apapun, sambil berdiskusi dengan dealer wanita tentang mengubah chip menjadi uang tunai. Menurutmu siapa dominatrix itu? Xiao Yutong mengangkat alisnya dan memberikan sedikit kekuatan pada tangannya. Keluar. Xiao Yutong lalu melepaskan dan mendorong Ruoshi keluar. Ruoshi menggerakkan lengannya yang sakit, menatap Xiao Yutong dengan ekspresi menyebalkan di wajahnya, dan pergi dengan marah. Xiao Yutong bertepuk tangan, seolah-olah dia telah menyelesaikan pekerjaannya, dan menoleh ke Qin Ming dan berkata, Saudara Qin, saya telah melakukannya untuk Anda, dapatkah Anda mengambil dividennya? Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu sangat diperlukan untuk mendapatkan dividen. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Dalam permainan judi, Qin Ming memenangkan hampir 80 juta, dan memberikan 16 juta kepada Xiao Yutong. Bagaimanapun, uang itu tidak terlalu dihargai, dan dia tidak merasa bersalah jika memberikannya kepada Xiao Yutong. Setelah meninggalkan kasino, Xiao Yutong menggandeng lengan Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan langsung pergi ke restoran terbaik di Neptunus dan mentraktir Qin Ming makanan mewah. Selama periode ini, Zhang Dewei menemukan Qin Ming dan memberinya keterlambatan pembayaran. Informasi tentang lawan dalam kompetisi tinju hitam. Kali ini lawannya adalah seorang Tionghoa bernama Tang Zhan yang dijuluki buaya pemakan manusia. Tingginya 1,91 meter dan berat 98 kg. Ia memiliki rekor 103 pertarungan dan 103 kemenangan, termasuk 75 kill terhadap lawannya. Pria ini sangat kuat dan terlihat seperti menara hitam, pukulannya berat dan kakinya berat, dan gerakannya mematikan. Kartu trufnya adalah menyapu kakinya seperti buaya yang mengibaskan ekornya, sehingga mendapat julukan buaya pemakan manusia. Dan Zhang Dewei juga membawa iPad dengan video pertarungan Tang Zhan di masa lalu, meminta Qin Ming untuk menontonnya dengan cermat untuk memahami lawannya sehingga dia bisa memenangkan setiap pertarungan. Orang ini adalah salah satu petinju terkuat dari rival kita Stadion Tinju Zenyuan. Bos Qiao juga sangat mementingkan pertandingan ini. Dia meminta saya untuk bertanya, apakah Anda yakin bisa menang? Zhang Dewei berkata, jika Anda bisa menang, Bos Qiao akan menghadiahi Anda setidaknya 500.000 yuan. Buaya pemakan manusia yang omong kosong. Dia hanyalah seekor loah kecil di depanku.
Aku bisa mengalahkannya 100%, kata Qin Ming dengan percaya diri. Saya juga yakin Anda bisa menang, ayolah. Setelah menerima jaminan Qin Ming, Zhang Dewei sangat bahagia dan kembali melanjutkan hidupnya dengan bahagia, tetapi Qin Ming menunjukkan senyuman lucu. Saat malam tiba, Qin Ming dan Xiao Yutong datang ke ring tinju bawah tanah, dan penonton di tribun sudah penuh sesak. Mereka yang bisa lolos dari dua babak pertama semuanya adalah petinju elit. Pertandingan selanjutnya akan semakin seru, dan semakin banyak orang yang datang ke sini untuk menyaksikan pertandingan final yang seru. Setelah pertarungan malam ini, kejuaraan tinju terakhir akan berlangsung besok. Sebelum gelap, Raja Laut akan kembali ke dermaga Laut Cina Timur untuk mengakhiri perjalanan laut ini. Mendengar bahwa Qin Ming telah tiba, Qiao Zhenyuan datang menemuinya secara langsung, dengan senyum rendah hati di wajahnya. Puan Qin, Anda akhirnya sampai di sini. Giliran Anda untuk bermain di dua pertandingan lagi. Pernahkah Anda melihat informasi dan video lawan? Bagaimana kabar Anda? Seberapa yakin Anda akan menang? 100%. Qin Ming melontarkan beberapa kata dengan dingin, seolah dia menghargai kata-kata seperti emas. Oke, berdasarkan apa yang Anda katakan, saya yakin Anda pasti akan menang. Qiao Zhenyuan menepuk bahu Qin Ming dengan keras dan menyemangati, tunjukkan 100% kekuatan Anda dan jadilah terkenal dalam pertempuran ini. Saya optimis tentang Anda. Jika Anda menang, kali ini bonus tambahannya 800.000, dan ada juga hadiah misteriusnya. Qiao Zhenyuan telah mengetahui dari Ruoshi bahwa Qin Ming memenangkan 70 hingga 80 juta di kasino pada sore hari. Bonus tinju adalah setetes air untuk Qin Ming. Dia merasa bahwa harapan untuk merekrut Qin Ming menjadi bawahannya telah menjadi sangat tipis, tapi dia masih harus mencobanya lagi. Saya tidak peduli dengan hadiah misterius itu, siapkan bonusnya, saya hanya mengenali uangnya. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah memperlakukan bawahan saya dengan buruk, dan bonusnya dijamin murah hati. Qiao Zhenyuan bertindak dengan sangat bangga, hadiah misterius itu disiapkan khusus untuk Anda. Anda harus memintanya jika tidak. Aku tidak menginginkannya. Aku jamin akan memberimu kejutan. Aku akan memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiranku, dan bersiap untuk bertarung. Qin Ming tidak tertarik untuk mengetahui apa yang disebut hadiah itu, dan dia mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu tanpa rasa hormat. Berjuang keras, ayolah. Qiao Zhenyuan terus tersenyum, tapi di dalam hatinya dia memarahi Qin Ming sampai berdarah. Selain itu, Qiao Zhenyuan menyelidiki informasi relevan Qin Ming melalui jaringan intelijen ring tinju, dan sudah mengetahui sesuatu tentang Qin Ming. Terutama setelah mengetahui bahwa Qin Ming telah mengalahkan pengawal Qi Yuankei, dia merasa bahwa Qin Ming tidak akan mampu mengalahkan pengawal berikutnya lawan. Keluarga Qiao tempat Qiao Zhenyuan berada adalah salah satu keluarga besar di ibu kota. Meskipun tidak sekuat keluarga Qi dan 4 keluarga besar lainnya, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Di luar, orang-orang mungkin tidak mengetahuinya dengan jelas, tetapi Qiao Zhenyuan tahu betapa kuatnya pengawal yang ditugaskan di Qi Yuankei. Yang disebut Master Tinju Hitam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengawal teratas keluarga Qi. Sekitar 20 menit kemudian, pertarungan di atas ring berakhir, dan suara bernada tinggi pembawa acara terdengar. Yang akan tampil di babak berikutnya adalah kuda hitam terbesar di kejuaraan tinju ini. Di pertandingan sebelumnya, semua lawan diko dengan satu gerakan. Kekuatan Qin Ming tak terduga. Lawannya dikenal sebagai "men makan buaya", Tang San. Pihak ring tinju sengaja mempromosikan Qin Ming untuk menciptakan gimmick dan menggugah minat penonton. Layar besar tersebut juga menampilkan informasi kedua sisi pertempuran, serta cuplikan video pertarungan masa lalu, terutama video Tang San yang berdarah-darah saat membunuh lawannya membuat penonton heboh. Pertandingan akan dimulai 10 menit lagi. Para tamu, harap cepat memasang taruhan Anda. Kegembiraan yang tidak boleh dilewatkan. Peluang yang diberikan ring tinju untuk pertarungan antara Qin Ming dan Tang San kali ini adalah 1:1, karena terlalu sedikit informasi tentang Qin Ming, dan ring tinju tidak berani memberikan peluang yang terlalu tinggi untuk berjaga-jaga. Jika terjadi gangguan besar maka ring tinju akan mengalami kerugian besar. Saudara Qin, saya akan terus bertaruh 20 juta untuk mendukung Anda menang. Xiao Yutong berkata dengan gembira. Qin Ming menggelengkan kepalanya, jangan bertaruh kali ini, jika tidak jangan salahkan saya jika kamu kalah. Kenapa, kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawanmu? Kamu tidak seharusnya bertanya. Jangan menahanku jika aku memintamu untuk tidak melakukannya, dan jangan banyak bertanya. Kamu akan tahu setelah pemukulan itu, kata Qin Ming dengan serius. Pada saat yang sama, Qiao Zhenyuan bertaruh 10 juta pada Qin Ming untuk menang. Bahkan jika Qin Ming tidak dapat digunakan olehnya, dia harus mendapatkan banyak uang dari Qin Ming, jika tidak, dia akan menyesali dirinya sendiri. Kompetisi akan segera dimulai. Kami mengundang kuda hitam terbesar kejuaraan tinju tahun ini, Qin Ming, untuk tampil. Apakah dia dapat melanjutkan penampilan kuda hitamnya? Harap tunggu dan lihat. Saat kata-kata pembawa acara terdengar, cahaya terang jatuh pada Qin Ming. Qin Ming perlahan mulai bertarung dari tribun yang disediakan untuk para petinju, dan berjalan dengan tenang menuju ring. Penonton juga mulai bersorak, dan penonton bersuara keras. Kami mengundang buaya pemakan manusia di bawah, Tang San. Di terowongan keluar petinju, Tang San, mengenakan jubah merah, berlari keluar, memberi isyarat kepada penonton saat dia berlari.
Kedua pihak naik ke panggung dan berdiri dengan jarak 3 meter. Keduanya memasang wajah tegas, saling menatap, dan udara dingin memenuhi udara. Permainan tidak ada batasan sampai salah satu pihak jatuh ke tanah. Pihak lain menang dan siap memulai. Wasit hanya mengumumkan peraturan seperti biasa, lalu buru-buru bersembunyi di luar ring. Sial. Bel berbunyi menandakan dimulainya permainan. Antusiasme penonton pun tersulut, dan suaranya memekakkan telinga, seolah-olah akan merobohkan atap. Naik, naik, pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Ledakan kepalanya dan tendang bolanya ke dalam. Siapa di antara kamu yang bisa mencabik-cabik lawanmu hidup-hidup, aku lebih suka tidur denganmu. Ayo sayang, tubuhku milikmu. Qin Ming dan Tang Zhan sangat berhati-hati, tidak satu pun dari mereka yang melakukan tindakan gegabah, dan terus mengawasi lawan satu sama lain. Setelah saling memandang selama 5 detik, Tang Zhan adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya dan mengaum, tubuhnya yang kuat melompat keluar seperti macan tutul. Penonton yang telah menyaksikan dua pertarungan pertama Qin Ming penuh dengan ekspektasi dan menatap ring dengan saksama, takut Qin Ming akan membunuh lawannya dengan satu gerakan lagi dan melewatkan detail menariknya. Bersambung.